warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azmun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rafiul hakam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asraful anam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat fi hadzal haflah mubarakah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum falyasum wa ila akhirih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'il ji'an wa sumpisar Ramadan. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, puja puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kudrah dan doanya pada malam hari yang berbahagia ini, kita masih berikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Dengan kenikmatan ini kita masih mampu melakukan berbagai macam aktivitas, baik dalam konteks ubudiyah, ibadah yang langsung kepada Allah, maupun ibadah dengan sesama manusia yang kita kenal dengan ibadah muamalah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini, baik yang wajib ataupun yang sunat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhoinya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan perbendaharaan bagi amaliyah ibadah kita yang tentunya nanti bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga amaliyah ibadah yang kita lakukan itu betul-betul bisa menyelamatkan tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran tercinta Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'ul tabi'in, seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajarannya, termasuk di manalah kita yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-17. Hari ke-17 kita melaksanakan ibadah puasa. Tentu bahan perenungan bagi kita semua. Selama kita menjalankan ibadah puasa dari hari pertama sampai hari ini, sudahkah apa yang sudah ada yang bisa kita petik? Sudahkah kita mendapatkan hikmah yang besar dalam melaksanakan ibadah puasa? Apakah dengan ibadah puasa yang kita lakukan itu semakin menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah, atau justru semakin melemah? Biasa di saat-saat menjelang berakhirnya ibadah puasa di bulan Ramadan ini, apalagi menjelang Idul Fitri, pasti kita sudah banyak yang memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bagaimana kita memikirkan anak kita untuk pakaiannya, bagaimana untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang harus kita siapkan ketika bulan suci Ramadan berakhir, itu di hari Lebaran. Hadirin jamaah jamaah tarawih yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena terbiasa, jadi kadang-kadang terbawa seperti ini. Saya berbicara pada kesempatan ini bukan sebagai mubalik, karena bukan mubalik. Jadi saya sebagai kepolisian, jadi anggota polisi. Jadi saya pada saat kesempatan ini hanya berbicara tentang bagaimana bahwa kita itu di samping taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga harus taat kepada pemerintah. Seseorang itu akan dimuliakan oleh Allah ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika umat Islam ini sudah mampu menjawab tantangan kehidupan ini dengan selalu mengedepankan bagaimana menjaga aturan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran Karim maupun sunnah-sunnah Nabi, maka insya Allah kita akan mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berganti. Zaman tidak akan berubah, tapi orang yang berubah. Ketika kita tidak mampu menjaga Al-Quran, hadis Nabi, kemudian kita tidak taat pada aturan, maka kita akan tertinggal jauh. Dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan saat ini. Manusia sudah tidak mampu lagi untuk kembali kepada ajaran yang sesungguhnya. Yang lebih sibuk dengan dunia.
Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi ketika umat manusia saat ini lebih mementingkan kepada kehidupan dunia. Kita ketahui bahwa hubud dunia rasulul khotiyah. Cinta dunia itu adalah pangkal daripada kejahatan, pangkal dari permusuhan. Di negara Arab, ya, ketika dulu waktu Nabi Muhammad SAW memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 3 doa. Yang pertama, supaya umat Islam atau warga Arab itu tidak ditenggelamkan seperti halnya umat Fir'aun pada saat itu, dikabulkan oleh Allah. Kemudian ketika Nabi memohon kepada Allah supaya umat Islam itu menjadi kaya-kaya, dikabulkan. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat di Arab pada saat ini. Luar biasa, kekayaannya luar biasa. Dengan minyaknya, dengan sumber daya alamnya. Kemudian dengan penghasilan dari yang haji atau umroh ataupun juga wisata-wisata yang lainnya, begitu luar biasa. Namun satu hal yang saat ini tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu perselisihan ataupun perang saudara. Dan hal ini tidak boleh terjadi di negara Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita ingin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kembali lagi kepada Al-Quranul Karim, pada Quran. Kemudian cara memahaminya semua itu kita menggunakan isma atau qiyas sesuai dengan pemahaman dari para ulama. Yang kenapa demikian? Agar kita tidak salah dalam menjalankan ataupun mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan saat ini, bagaimana kita harus bisa kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai sumber teknologi, karena semua sudah ada tercantum di dalam Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai budaya dalam kehidupan kita, baik dalam berbicara, berkata, maupun dalam sikap dan perilaku kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Quran jadikan kehidupan kita. Jadi jangan sampai Al-Quran itu hanya sebatas hiasan yang terpampang luas di mana-mana. Kita banyak sekali Al-Quran. Mungkin saat ini saja yang kita baca Al-Quran ini. Tapi ketika selesai ini, mungkin Al-Quran tinggal namanya saja ataupun hanya hiasan saja. Ini yang terjadi. Karena itu, kalau kita kembali pada Al-Quran, maka yakin Allah akan mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan yakin dengan cara seperti inilah Allah akan memudahkan apapun yang kita inginkan, akan dimudahkan. Namun yang perlu kita ingat bahwa setiap apapun yang kita lakukan tetap semata-mata semuanya kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita ataupun aktivitas kita apapun dalam bentuk apapun, yaitu pertama syarat yang harus kita benar adalah syarat zahiriyah. Kemudian syarat batiniyah, syarat zahiriyah yang kita harus manfaatkan saat ini ketika makan, minum, ataupun tempat pakaian yang kita gunakan dalam rangka mengamalkan Al-Quran harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya makanan dan minuman harus sesuai, tidak boleh yang haram, tidak boleh yang bertentangan dengan aturan agama maupun aturan pemerintah. Ketika itu semua sudah sesuai dengan aturan koridornya, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan aman, lancar. Hadirin jamaah tarawih dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, syarat yang harus kita penuhi dalam menyongsong era globalisasi saat ini, yaitu kita harus mampu menjaga hati ini, yaitu dengan sifat batinnya ikhlas. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merasa berjasa karena kita mampu melakukan amal yang kita mampu berjalan ke tempat yang Allah muliakan ini, kemudian kita bersiku, kemudian kita laksanakan sholat. Dan ketika kita merasa bahwa itu adalah karena upaya kita, berarti kita sudah mengaku kita itu lebih hebat daripada Allah, ataupun menganggap bahwa Allah itu atau ada kekuatan lain selain Allah. Jadi kita tidak boleh menisbahkan sesuatu kepada kemampuan diri sendiri. Artinya apapun yang terjadi yang kita lakukan tetap ujung-ujungnya Allah yang menentukan semuanya. Allah SWT. Karena itu supaya kita di saat melaksanakan ibadah puasa ini senantiasa dirundai dan bertahan dan mudah-mudahan kita
dibuat oleh adalah yang pertama al-jahru syi'ati Al-Quran, yaitu banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya sebatas membaca, tapi kita harus bisa memahaminya, kemudian kita mengamalkan isinya. Harus mampu membaca Al-Quran itu sebagai landasan awal untuk bisa memahami alam yang ada di sekitar kita ini, termasuk apa yang ada di dalam diri kita. Karena kalau kita mampu membaca, mengkaji, kemudian mentafakuri apa yang ada di sekitar kita, apa yang termasuk yang ada dalam diri kita, baca tidak mampu menggali, tidak mampu mempelajari, sehingga kita tinggal oleh negara lain yang bukan muslim. Justru mereka sendiri yang mengambil intisari daripada Al-Quran. Bagaimana Thomas Alva Edison dia bisa mengambil intisari surat An-Nur ketika ada kaca yang di dalamnya ada cahaya. Disitulah kemudian Thomas Alva Edison mengambil intisari dari Al-Quran semua. Tapi kenapa justru umat Islam sendiri yang ketinggalan? Karena umat Islam tidak mampu membaca apa yang terdapat di dalamnya. Kalau membaca itu berarti mentafakuri, mentadaburi, kemudian kita bisa melihat, membaca apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemampuan potensi yang kita miliki tentunya sangat banyak. Tergantung bagaimana kita bisa memanage, kemudian mengolahnya, sehingga bisa menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, yang tentunya memberikan manfaat tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi umat yang lain. Ini yang saat ini kita ketinggalan jauh. Kita hanya bisa membaca Al-Quran di saat bulan Ramadan saja, tetapi ketika di luar bulan Ramadan, Al-Quran hanya sebatas hiasan, hanya disimpan di lemari dan kita tidak pernah membaca dan menggalinya. Ketika mampu membaca Al-Quran dengan baik, ini kisah Imam Syafi'i ketika membuat suatu hukum. Beliau menghatamkan Al-Quran satu hari satu malam 2 kali hatam. Ketika hatam Al-Quran, ide-ide semalam muncul dalam pikirannya. Kemudian muncullah ilmu-ilmu yang tentunya manfaat sampai saat ini. Kitab-kitabnya bisa kita manfaatkan sampai saat ini. Keberkahannya luar biasa. Harusnya seumat Islam itu mampu seperti itu. Jangan hanya terpaku, hanya sebatas kita mengikuti tren-tren yang berlaku saat ini. Sementara Al-Quran sebagai sumber hukum yang tentunya banyak sekali pengetahuan yang ini sudah dibuktikan oleh umat-umat saat ini, oleh negara-negara lain yang notabene bukan umat Islam, tapi mereka mengambil ajaran dari Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Disitulah kita ketinggalan jauh. Kita tidak mampu untuk membaca, memahami kajian. Kita memiliki ulama yang banyak, namun kita tidak mampu untuk memikirkan bagaimana dengan ilmu Al-Quran ini kita bisa mengikuti atau istilahnya bisa mengambil intisari dari pengetahuan yang ada di dunia ini. Hadirin jamaah tarawih yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengkaji, memahami Al-Quran. Kemudian kita mengisi kehidupan ini dengan mengamalkan isi Al-Quran. Insya Allah ketika kita mampu membaca Al-Quran, memahami, mengkaji, dan semua, karena Albab, orang-orang yang bisa pelajaran itulah orang-orang yang mampu mengkaji, memahami, sehingga dari hasil tersebut kemudian yang kedua, wahafidhi lisan, menjaga lisan. Selamatul insani fi hifdzi lisan. Kemuliaan seorang, keselamatan seorang itu tergantung bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Ketika kita mampu menjaga lisannya, insya Allah kita akan selamat, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dan hal ini banyak dari negara-negara lain yang menganggap bahwa Indonesia itu ramah, sehingga dengan demikian akan memunculkan peran negara Indonesia itu untuk mengundang negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain untuk bisa datang ke negara Indonesia, karena Indonesia mampu memahami apa yang sudah disampaikan Al-Quran itu untuk menjaga lisannya, sehingga dengan demikian maka negara-negara lain itu akan datang orang Indonesia ini, tentunya akan menambah pemasukan bagi negara Indonesia. Hadirin jemaah terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian
memberi orang-orang yang lapar. Kita ketahui bahwa dengan ibadah puasa itu harus meningkatkan ketakwaan sosial. Dengan ketakwaan sosial maka akan semakin menguatkan rasa persaudaraan di antara kita. Ketika rasa persaudaraan di antara kita kuat, maka yakin negara Indonesia akan menjadi negara yang kuat, bersatu membangun bangsa Indonesia. Namun ketika masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mempedulikan bagaimana rasa persaudaraan dengan yang lain, karena perbedaan suku, karena perbedaan paham, karena perbedaan yang lain, maka tentu ini akan merugikan bangsa Indonesia dan kita akan tertinggal. Dan ketika kita berseteru atau berselisih, maka yakin negara-negara lain akan mengintervensi negara kita dan kita akan sulit dan akan kembali dijajah seperti halnya pada saat-saat zaman dulu. Kemudian yang selanjutnya puasa ini besar Ramadan. Jadi puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian harus mampu menjauhkan, menghindarkan diri kita dari segala perbuatan yang bisa merugikan diri kita, yang bisa merugikan bangsa dan negara kita. Sehingga dengan puasa itu diharapkan kita akan menjadi pelopor yang bisa mengangkat pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang tentunya bisa bersaing dengan negara-negara maju. Sehingga dengan demikian, dengan konsep ini, Indonesia akan mewujudkan 2045 negara Indonesia menjadi negara emas yang tentunya semua masyarakatnya akan makmur, akan sejahtera. Namun kita buktikan, tentu untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Perlu perjuangan, perlu sinergitas, perlu kerjasama antara semua unsur yang terkait, baik TNI-nya maupun Polri-nya maupun unsur elemen masyarakat yang tergabung dalam masyarakat Indonesia ini untuk membangun bangsa Indonesia. Namun perlu kita ketahui, ketika kita jauh daripada Allah, ketika kita jauh daripada Al-Quran, ketika kita jauh dari hadis Nabi, kemudian kita tidak mampu memahami isinya, kemudian tanpa dari pengetahuan para ulama, yakin kita akan menjadi manusia-manusia yang lemah, yang hanya sebatas mengikuti tren-tren yang sudah diterapkan oleh negara-negara asing. Sehingga kita lebih disibukkan dengan hal-hal yang justru akan menjauhkan kita dengan kemajuan teknologi, kemajuan negara Indonesia. Salah satu yang kita ketahui, ketika umat Islam sudah jauh dari agamanya, ketika umat Islam sudah jauh dari Tuhannya, ketika umat Islam sudah jauh dari kitab sucinya, maka lambat laun negara Indonesia ini akan tinggal namanya. Mungkin saat ini kita masih punya negara Indonesia, tapi beberapa tahun kemudian generasi kita apakah masih generasi negara Indonesia atau negara orang lain. Ini yang harus kita camkan. Oleh karena itu, para ulama, para pemuda, masyarakat, tokoh agama dan sebagainya, marilah kita berusaha, berupaya agar umat Islam itu tetap berpegang teguh kepada kitab sucinya. Agar umat Islam itu meyakini bahwa segala sesuatu hanya bisa dicapai dengan baik ketika Allah sudah meridhoi semuanya. Namun ketika Allah tidak meridhoi, maka yakin semuanya tidak akan mungkin tercapai. Nah, oleh karena itu hadirin jemaah terakhir Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai aparat dalam hal ini bukan sebagai penceramah karena mungkin masih jauh, apalagi ada guru kita sebenarnya malu pada saat berbicara di depan ini karena keterbatasan ilmu, terkadang ya merasa mungkin kurang pas gitu untuk menyampaikan ini di depan guru-guru kami. Jadi mohon sekali lagi apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas motivasi saja. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kenikmatan Allah yang ada di dalam diri kita ini, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum pasti datang. Kita lebih disibukkan memikirkan sesuatu yang belum pasti datang, tapi kita tidak memikirkan sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, sudah Allah tanamkan di dalam diri kita. Tergantung bagaimana kita bisa menggalinya. Namun terkadang dengan nafsu yang terus-menerus, keinginan-keinginan yang tidak pernah kita kendalikan, sehingga memudahkan memunculkan pola pikir kita untuk mengikuti sesuatu yang sebenarnya itu tidak memberikan manfaat dalam kehidupan kita dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimahkan Allah SWT, maka marilah kita manfaatkan momen ibadah puasa ini untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita. Ibadah puasa yang 1 bulan ini harusnya bisa memberikan hikmah yang besar yang bisa kita petik.
pelajaran yang besar di dalamnya. Tergantung bagaimana kita. Karena itu teruslah belajar dan belajar. Karena bagaimanapun dengan belajar kita akan mampu mengikuti peradaban manusia saat ini. Zaman boleh tetap tidak akan berubah, tapi manusia akan berubah. Kita harus menyesuaikan. Setiap zaman ada manusia, setiap manusia ada zamannya. Namun yang harus kita lakukan adalah bekerja sama-sama bekerja untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat bangsa negara Indonesia untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya peran ulama yang terus harus mengarahkan, membimbing bagaimana supaya generasi manusia atau generasi pemuda sebagai penerus bangsa ini memiliki akhlakul karimah. Karena bagaimanapun suatu teknologi, suatu kemajuan negara tanpa dibarengi dengan akhlakul karimah, inilah yang akan menghancurkan pada akhirnya. Kita lihat bisa bagaimana melihat ketika Amerika saat ini maju, namun kita lihat masyarakatnya sudah mulai meninggalkan budayanya, sudah mulai berubah dirinya dengan melakukan hal-hal yang sama. Indonesia sudah hampir seperti itu. Apalagi banyak aparat sendiri juga sudah melakukan hal yang seperti itu. Banyak pelaku-pelaku atau bandar-bandar narkoba, bahkan sebagai pemakai itu dari aparat sendiri. Kalau aparatnya sudah seperti itu, bagaimana negara ini ke depan? Karena itu peran ulama, peran tokoh-tokoh masyarakat ini sangatlah penting untuk bagaimana memajukan generasi muda Indonesia ini sehingga bisa bersaing ke depannya. Oleh karena itu kuncinya adalah bagaimana umat Islam bisa menggali potensinya dengan berlandaskan kepada Al-Quran Karim, pada hadis Nabi, dan kemudian cara memahami itu semua sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan pemahaman dari para ulama. Ketika kita mampu memahami itu semua dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, insya Allah kita akan mudah untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuan kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf untuk tidak masuk menggurui. Namun karena ini hanya saya di sini berdiri hanya sebatas sebagai aparat saja, sebagai pelindung, pengayom dan masyarakat, memotivasi masyarakat untuk bisa terus aktif membantu kepolisian, membantu TNI dan membantu aparat pemerintah untuk bagaimana mewujudkan bagaimana umat Islam ini menjadi umat yang cinta Al-Quran, kemudian umat yang cinta kepada negaranya. Hubbul watan minal iman. Ini yang harus terus diwujudkan. Peran ulama ini sangat penting. Karena saat ini masyarakat Indonesia sudah tidak lagi atau sudah banyak yang tidak mencintai negaranya, lebih cenderung memikirkan negara orang lain, sementara negaranya sendiri sudah mulai diabaikan, dirusak, dikotori dengan sesuatu yang bisa menghambat laju pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.